Assalamualaikum, ada cerita baru nih, karena Vika Ferish bentar lagi abis, ramein ya. CEO pewaris terhebat. Bab 1. Kalau kamu enggak punya duit, jangan harap kamu bisa jadi menantu saya. Bentak Gracia, calon mertua Choki dengan nada kasar. Hari ini sebenarnya adalah hari yang paling ditunggu-tunggu Choki dalam hidupnya. Betapa tidak, pemuda itu akan melangsungkan acara pernikahan dengan kekasih yang sangat dicintainya yang bernama Via. Pernikahan itu sudah dipersiapkan dengan matang jauh-jauh hari oleh Choki, dan hari ini akan menjadi hari yang paling membahagiakannya seandainya calon mertuanya tidak dengan tiba-tiba mencegat Choki sebelum tiba di acara pernikahannya. "Ada apa, Ma?" tanya Choki dengan nada bingung ketika Gracia menghadang Choki untuk ke resepsi acara. "Jangan panggil saya Mama. Saya bukan ibumu," jawab Gracia dengan nada ketus. "Kok nanya ada apa sih? Seharusnya kamu mikir deh, kalau saya jegal begini, pasti ada apa-apanya sama kamu." Mendengar perkataan Tante Gracia, tentu saja membuat Choki bingung bukan kepalang. Kenapa Tante Gracia jadi sepedas ini? Gumam Choki dalam hati, seolah tak percaya dengan perubahan sikap Tante Gracia. Sore ini, Choki sudah mengenakan setelan berupa jas hitam, dan bawahan hitam, terlihat sangat pas di tubuhnya yang kekar. Penampilannya terlihat sempurna, dengan rona wajah yang terlihat sangat bahagia. Namun, kebahagiaannya berangsur-angsur pudar ketika Gracia, calon mertua Choki, menyatakan keberatan atas pernikahan yang akan berlangsung. Musababnya, mas kawin yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. "Kamu udah janji sama kami kalau kamu bakal ngasih mas kawin 200 juta. Ujar Tante Gracia tanpa tahu malu. Perkataan Tante Gracia diamini oleh Paul, kakak Via, yang tiba-tiba nyelonong begitu saja, dan membuat keributan, membuat para tamu yang hadir di sana mengalihkan pandangan mereka menuju pusat keributan. "Lo janjiin kami 200 juta, tapi sampai sekarang lo cuman ngasih ke kita 100 juta. Berarti lo masih punya hutang sama kami 100 juta lagi," bentak Paul dengan wajah seolah akan mengajak berantem. "Iya, Choki tahu betul kalau mas kawin yang akan diberikan olehnya masih kurang 100 juta. Ini bukan tanpa alasan. Uang 100 juta yang diberikan oleh pemuda itu sebenarnya berasal dari pinjaman seorang sahabat yang telah berbaik hati kepadanya. Bukannya Choki tidak ingin lepas dari tanggung jawab membayar mahar sebesar 200 juta itu, karena sejujurnya Choki tidak mempunyai uang sebanyak itu. Choki sudah berusaha keras mencari kekurangan uang mas kawin yang diminta keluarga Via, tapi sampai tiba di hari pernikahannya, uang itu tidak kunjung datang. Lagi pula, sebenarnya Choki tidak menjanjikan uang sebesar itu sebagai mas kawin, keluarga Via lah yang memaksa untuk meminta uang sebanyak itu. Choki pikir, dengan membayarnya setengah dan berbicara jujur tentang kondisi keuangannya, keluarga Via akan menerima kondisinya apa adanya. Lagi pula, bukankah yang paling penting sekarang adalah pernikahanku dengan Via berjalan lancar karena aku dan kekasihku adalah sepasang insan yang paling mencintai. Gumam Choki dalam hati. Ketika berpikir seperti itu, muncullah Via dari balik gerbang dengan gaun pengantin putih. Hari ini Via terlihat sangat cantik bak seorang putri raja yang akan dipinang seorang pangeran. Kemunculan Via di tengah prahara itu membuat Choki merasa tenang. "Aku yakin Via akan berada di pihakku dan mengerti akan kondisiku. Aku harap Via akan menjelaskan semua kekacauan ini kepada ibu dan kakak laki-lakinya," gumam Choki dengan penuh pengharapan. Langsung saja Choki menghampiri Via dan meminta perempuan itu menjelaskan semuanya kepada ibu dan kakak laki-lakinya. "Sayang, bisa kamu jelasin semuanya sama mama dan kakakmu?" ucap Choki kepada Via dengan penuh harapan, sambil berusaha memegang pipi kanan calon pengantinnya yang cantik. Betapa terkejutnya Choki ketika tangan kanannya ditepiskan dengan sangat kasar oleh Via sehingga semua tamu undangan yang hendak masuk menjadi ribut. "Jangan sentuh aku, Choki," ujar Via dengan nada ketus. Sejak kapan Via memanggil Choki dengan sebutan nama? Perlakuan Via yang seperti itu tentu saja membuat Choki terperangah. "Ada apa dengan Via?" gumam Choki sambil menatap wajah Via dengan tidak percaya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Choki seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri kalau apa yang dilakukan Via barusan cuman ada di dalam khayalannya saja. "Kamu bilang aku kenapa?"
Balas Via dengan nada judes. Harusnya kamu mikir Choki kalau emang ada apa-apa sama kamu. Betul, ucap Tante Gracia ikut-ikutan nimbrung. Kamu tuh jangan belaga-belon begitu deh, Choki. Jelas-jelas kamu itu sudah ingkar janji. Dan kami paling jijik dengan orang yang suka ingkar janji. Dasar kamu orang miskin yang pura-pura kaya. Miskin mah miskin aja. Dasar kere, bentak Paul tanpa malu-malu. Boleh aku bicara empat mata dengan Via, Tante? Pinta Choki kepada Tante Gracia. Masih ada harapan di benak Choki kalau acara pernikahannya akan berjalan lancar. Dan Choki masih menaruh harapan besar kepada Via bahwa perempuan itu akan mengubah keputusannya. Sayang, kita bisa bicarakan semuanya dengan baik-baik, pinta Choki kepada Via. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Choki. Bantah Via dengan nada ketus. Wajahnya yang cantik itu mendadak berubah menjadi sangat angkuh dan dingin. Bagaimana dengan janji sehidup semati kita, sayang? Bukankah kamu selalu bilang kalau kamu sangat mencintai aku apa adanya? Bahwa kita akan selalu bersama menjalani hari-hari kita meski badai menghalangi hubungan kita. Kalau memang kamu cinta aku, seharusnya kamu tahu diri dong. Cowok sejati harus mau ngorbanin apa aja demi orang yang dicintainya. Berkorban 100 juta apa susahnya sih? Apalah artinya uang 100 juta kalau pada akhirnya kamu bakal bahagia selamanya dapetin cewek cantik macam aku? Aku mau tanya sama kamu beneran cinta aku enggak sih? Tentu saja aku cinta kamu, jawab Choki dengan pandangan mata tajam ke arah Via. Di tengah-tengah keriuhan itu, tiba-tiba Rosa, sahabat Choki, muncul dan mulai membantu Choki supaya Via bisa mengubah pikirannya. Tidak bisakah semua ini dibicarakan lagi? Pinta Rosa dengan nada memohon kepada Via. Mendengar perkataan Rosa yang seperti itu, sontak membuat Via mendelikkan matanya ke arah sahabat Choki itu. Ngapain kamu ikut campur urusan saya? Lagian kamu siapa? Pahlawan kesiangan. Cemooh Via kepada Rosa. Iya ngapain sih kamu ikut campur masalah kami? Timpal Tante Gracia. Enggak usah ikut campur, iya. Anakku kan udah bilang kalau dia enggak mau nikah sama cowok yang enggak mau berkorban. Kalau dia enggak mau nikah sama sahabatmu, mending kalian nikah aja berdua sana. Sama-sama kerekan. Jadi kayaknya kalian cocok deh. Atau jangan-jangan emang kamu suka ya sama Choki si kere ini? Bukan begitu, Tante, saya cuman kasihan dengan sahabat saya. Ucap Rosa menjelaskan. Ala alasan, mending ngaku aja deh. Mending sekarang bawa aja deh sahabatmu yang kere ini. Saya udah enek ngelihat tampang miskinnya. Untung aja ya ketahuannya sebelum nikah. Coba kalau udah nikah, bisa berabe, hidup anak saya bakal susah. Saya gak sudi punya menantu kere. Cukup, cukup, aku tanya sekali lagi sama kamu, sayang, ucap Choki dengan menatap wajah Via dalam-dalam. Kamu lebih milih aku atau uang 100 juta itu? Bersambung. 2. Aku tanya sama kamu sekali lagi, kamu lebih milih nikah sama aku atau uang 200 juta itu? Tanya Choki meyakinkan Via. Di benak Choki, dia ingin kalau calon istrinya mengatakan kalau perempuan itu lebih memilih Choki daripada uang sebesar 200 juta. Tapi ternyata, kejujuran yang keluar dari bibir tipis Via itu membuat impiannya runtuh seketika. Angan-angan pernikahan bahagia dan menjalani hidup sederhana bersama orang yang dicintainya hilang tertimpa kata, tidak, aku tidak sudi menikah dengan orang yang tidak menepati janjinya. Jadi kamu lebih memilih uang 200 juta daripada menikah denganku. Apa jawabanku terdengar kurang jelas di telingamu, Choki? Kayaknya kamu harus mengecek kupingmu ke THT deh. Apa jangan-jangan kamu udah budek ya? Bentak Via dengan nada ketus. Pernyataan Via membuat Choki serasa dijatuhkan dari langit ketujuh. Tega-teganya orang yang paling dicintainya selama ini mengatakan hal sekasar itu kepada dirinya. Apa jangan-jangan selama ini dirinya memang tidak pernah benar-benar mengenal calon istrinya? Baiklah kalau memang itu yang menjadi keputusanmu, ucap Choki dengan nada kecewa. Aku akan membatalkan upacara pernikahan ini, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tanya Via dengan penasaran. Kamu harus ngembaliin uang 100 juta yang aku kasih ke kamu. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Via dengan keheranan sekaligus tak percaya.
Sepertinya kupingmu yang harus diperiksa ke TH.